Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, yang saya dalam firman Tuhan 2 Tawarik 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Ayat yang ke-18, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Sabtu tanggal 12 Maret 2025 di 2 Tawarik 2 ayat yang pertama. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi Tuhan. Ya, jadi Salomo mendirikan rumah Tuhan, ya, bagi nama Tuhan di suatu istana kerajaan, ya, bagi dirinya sendiri. Ya, Bapak Saudara. Jadi ini rumah Tuhan dibangun oleh Salomo, ya, supaya umat Israel datang ke sana, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Bapak Saudara, demikian juga kita, ya, besok hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 kita diundang Tuhan untuk gereja di tempat kita masing-masing, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, itu adalah perkara iman kita. Ya, makanya Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan dulu, baru yang lainnya. Ya, dunia adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, bahkan nafas kita. Jadi kalau hari ini kita disuruh stop bernapas, ya selesai. Maka itu kita harus andalkan Tuhan, cari Tuhan. Di ayat yang kedua, dan Salomo mengarahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandul untuk mengawasi mereka. Jadi ini 30.000 kuli, ya, 30.000 kuli Bapak Saudara bekerja di Salomo. 80.000 tukang pahat, ya, dan 3.600 mandul yang masih mereka. Jadi 3.600 mandul. Ya, ini harta kekayaan luar biasa. Ya, memiliki karyawan yang luar biasa. Mandul-mandul, ya. Ini sudah tertulis di 2 Tawarik 2 ayat yang kedua. Ya, diberkati Tuhan Salomo ini, ya, karena dia mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah dia. Jadi kalau kita andalkan Tuhan, ya, Tuhan buka jalan, ya, kebenaran dan hidup yang kekal. Ya, hidup di dalam Tuhan, semuanya pasti aman, beres. Ya, di ayat yang ke-17, lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti pernah dilakukan Daud ayahnya, maka terdapatlah 153.600 orang. Ya, jadi ini orang asing dihitung oleh Salomo. Ya, 153.600 orang. Ya, jadi mereka dikasih pekerjaan oleh Salomo. Ya, karena kaya. Ya, makin kaya makin diberkati. Ya, Bapak Saudara, mendirikan rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Ya, semakin kaya. Di ayat 13, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli. Ya, jadi 70.000 orang dijadikan kuli. Ini luar biasa. 70.000 orang. Ya, dikasih pekerjaan. 80.000 orang tukang pahat. Jadi 80.000 orang tukang pahat, Bapak Saudara, di pegunungan, dan 3.600 orang mandul. Ya, jadi 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Luar biasa. Ya, ya Bapak Saudara, Raja Salomo itu, ya, kaya raya. Ya, sudah dikasih hikmat dan pengertian, tapi Tuhan kasih harta kekayaan melebihi raja-raja yang lain. Ya Bapak Saudara, hidup di dalam Tuhan, ya, makin diberkati. Diberkatilah oleh mengandalkan Tuhan.
Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Jadi Salomo ini diberkati Tuhan luar biasa. Makanya banyak orang bekerja padanya, ribuan. Ya, 70.000 orang dijadikan kuli. 70.000 orang. Luar biasa. Ya. Dan 3.600 orang mandul. Ya, bayangkan 300 orang mandul. Ya, Bapak Saudara. Ini luar biasa. Jadi besok kita diingatkan Tuhan untuk bergerilya. Ya, jangan lupa. Ya, ada 6 hari kita bekerja. Ya, Senin sampai Sabtu. Besok hari Minggu kita bergerilya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya, hari Minggu. Ya, di tempat kita masing-masing. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Maret 2025, di 2 Tawarik 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandul yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.